Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Izin kepada Abi, Umi, kemudian kepada para donatur, para mentor dan ustaz untuk mempresentasikan apa saja yang telah saya pelajari selama 1 pekan di pekan kedua ini. Ada beberapa pelajaran atau beberapa aspek yang akan saya jelaskan atau akan saya sampaikan, yaitu yang pertama terkait hafalan, kemudian yang kedua terkait pelajaran bahasa Inggris, kemudian yang ketiga terkait kajian, dan yang keempat yaitu pembelajaran skill atau jurusan, dan yang kelimanya yang terakhir adalah soft skill atau mindset. Baik, yang pertama yaitu terkait hafalan. Alhamdulillah di pekan kedua ini saya telah mencapai pada masih di juz 1 dan telah mencapai pada halaman ke-16. Kemudian yang kedua yaitu terkait pelajaran bahasa Inggris. Dalam pelajaran bahasa Inggris di pekan kedua ini kami telah belajar atau mempraktekkan mulai dari awal sampai akhir dalam melamar pekerjaan. Yang pertama dari membuat CV, kemudian mencari pekerjaan itu sendiri dan membuat lamaran pekerjaan. Nah, kemudian dari ketiga itu kami mengirimkan lamaran pekerjaan dan CV kami yang tentu dalam format bahasa Inggris kami kirimkan kepada emailnya Coach Dwi. Kemudian kami melaksanakan simulasi interview dari awal sampai akhir. Itu terkait bahasa Inggris atau pelajaran bahasa Inggris yang kami pelajari. Kemudian yang keduanya yaitu kajian diniyah. Ada 3 materi yang telah kami pelajari, yaitu yang pertama tentang apa saja hak sesama muslim dan apa faidah yang kita dapatkan apabila kita melaksanakannya. Kemudian yang keduanya terkait tafsir dari surat ke-35 surat Fatir ayat 29 tentang apabila kita mengikuti Al-Quran maka kita akan mendapatkan keberuntungan atau akan menjadi orang yang beruntung dalam hidup kita. Kemudian yang keduanya surat ke-35 surat Toha ayat 124. Apabila kita meninggalkan Al-Quran maka hidup kita akan sempit atau akan diberikan kesusahan. Dan yang ketiganya yaitu mengikuti kajian online dengan judul Inti. Apa inti dari kehidupan di dunia? Itu pelajaran atau kajian yang kita pelajari di pekan kedua ini. Kemudian yang ketiganya terkait skill atau jurusan digital marketing bersama mentor saya atau mentor kami yaitu Mas Nurul Ilham. Kami telah mempelajari apa itu struktur Facebook Ads. Kemudian dari situ kami belajar tentang persiapan beriklan, yaitu mulai dari membuat akun Facebook, mempersiapkan akun bisnis, akun WA bisnis, akun Instagram bisnis. Kemudian membuat dan mempelajari tentang akun bisnis manager yang di dalamnya terdapat page atau halaman, kemudian campaign, adset, ads. Itu semua kami pelajari, tools-toolsnya, pengertian dan apa fungsi di dalamnya untuk persiapan dalam beriklan. Kemudian yang terakhir yaitu soft skill kami belajar bersama Abi Ruli dan juga Mas Ferry. Bersama Abi Ruli kami mempelajari tentang public speaking dengan bagaimana kami menjawab pertanyaan-pertanyaan besar
yang diajukan oleh beliau. Jadi dalam suatu halaqah atau perkumpulan, beliau menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang kami belum pernah mendapatkannya, yaitu terkait apa perbedaan takdir dan nasib, kemudian bagaimana atau apa masalah terbesar dalam hidup kami yang belum kami selesaikan. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu apa peta kesuksesan dalam hidup kami, dan itu kami menjawabnya secara spontan. Kami maju ke depan dan menjawabnya menjawab pertanyaan tersebut. Itu melatih kami tentang bagaimana kami bisa berpikir besar, dan kemudian melatih dalam keberanian dan public speaking kami. Kemudian bersama yang keduanya terkait soft skill, bersama Mas Ferry kami mempelajari tentang karakter building, yaitu bagaimana menjadi pemuda muslim yang tangguh. Bagaimana menjadi pemuda muslim yang tangguh dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam karakter building ini ada beberapa bab, dan kami telah menyelesaikan bab pertama, yaitu bab 1. Di dalamnya bab 1 yaitu proses bertumbuh. Dalam proses bertumbuh ini ada 3 karakter yang wajib kami miliki atau wajib kami pelajari, yaitu yang pertama karakter kedewasaan. Bagaimana seorang itu atau bagaimana kami menjadi seorang yang dewasa. Kemudian yang keduanya karakter kemandirian, dan yang ketiganya karakter petualang. Dari 3 karakter ini ada aspek-aspek atau poin-poin di dalamnya yang bagaimana kami menumbuhkan karakter tersebut. Seperti karakter kemandirian, yang pertama karakter kedewasaan. Bagaimana kami menjadi seorang yang dewasa, yaitu yang pertama dengan berdamai dengan masalah, kemudian tidak bergantung kepada orang tua, dan yang keduanya yaitu karakter terkait kemandirian. Dan dalam tahap kemandirian ini ada berbeda-beda tahap tergantung umur dari seseorang itu. Misalkan bagaimana seorang bayi dikatakan mandiri, yaitu misalkan dia bisa makan sendiri. Bagaimana seorang anak SD dikatakan mandiri, yaitu dia berangkat sekolah sendiri. Seperti itu. Dan kami mempelajari apa tahap kemandirian kami di umur yang sekarang ini. Dan yang ketiganya tentang karakter petualang. Dalam karakter petualang ini, bagaimana caranya kami supaya bisa atau berani ketika kami bepergian, diharuskan misalkan untuk bepergian keluar kota sendiri, bahkan keluar negeri. Dan dalam karakter petualang ini ada jenis atau dua jenis orang yang ketika bepergian itu, yang pertama dia menjadi seorang yang navigator atau bisa mengarahkan atau bisa memimpin, dan karakter yang kedua yaitu hanya menjadi pengikut saja, mengikuti temannya atau mengikuti rombongannya. Itu karakter building yang telah kami pelajari, dan juga mempelajari bab awal dalam karakter building ini tentang expert, bagaimana menjadi seorang yang expert. Dan dalam tahap menjadi seorang yang expert ini, yang pertama yaitu dari mulai tidak tahu, kemudian menjadi seorang yang tahu, kemudian setelah tahu menjadi bisa, setelah bisa menjadi seorang yang terampil atau terlatih, dan yang kelimanya menjadi seorang expert. Itu pelajaran-pelajaran atau progres yang saya dapatkan selama 1 pekan di pekan kedua ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.